kami di media Korea selalu menunjukkan orang Muslim teroris. Mereka cewek Indonesia yang gila ke K-pop lagi rusak nama negara Indonesia. Saya pikir itu sangat besar masalah di Indonesia. Karena banyak cewek Indonesia seperti itu. Banyak orang asing akan pikir cewek Indonesia gampang seks. Kalau saya ketemu cewek Korea cantik gitu ya, cantik, harus lihat dulu foto sebelumnya dong. Bisa jadi operasi semua itu kan? Jika mau buat anak sama dia, harus lihat foto mungkin, sebelumnya. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Dagi, apa kabar? Ya. Baru datang dari Korea. Ya, hanya untuk podcast ini. Hanya untuk podcast ini, luar biasa. Ini pendengar podcast ini nanti yang tergila-gila sama K-pop sama Korea kayaknya akan bete dengar ini. Karena Dagi ini menurut gua adalah salah satu-satunya orang Korea yang nyoba untuk menyuarakan sesuatu yang berbeda dan dia bilang dia jujur. Ya, saya jadi terkenal dari jujur. Karena jujur. Ya. Pertama, Dagi mengatakan bahwa jangan percaya ketika orang-orang Korea influencer datang bilang aku cinta Indonesia. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena hari-hari ini jadi viral Indo sarangnya. Mereka namanya aku cinta Indo sarang. Cinta Indo sarang. Indonesia. Tapi di belakang mereka ngomong tentang tidak hormat agama dan rasis dan share info tentang pelacur atau karaoke. Oke. Jadi orang yang ngomong aku cinta Indonesia sangat sulit percaya. Karena setelah Indo sarang jadi viral, banyak orang Korea influencer di Indonesia minta maaf. Tapi saya gak bisa mengerti. Ada orang Korea influencer yang salah lain, tapi mereka lagi minta maaf. Orang Korea influencer yang lain, dia buat konten seperti ini. Cewek Indonesia punya seksi body mau seks sama cowok Korea. Itu video title dia. Oh wow. Tapi di akun Indonesia dia buat aku cinta Indonesia. Kenapa aku suka budaya Indonesia? Selalu seperti itu. Oh, padahal banyak influencer Korea atau cowok-cowok Korea karena gilanya K-pop, K-drama ini yang ke Indonesia untuk having dengan cewek-cewek Indonesia. Ya, saya pikir itu mungkin tidak semua. Tidak semua ya pasti. Tapi saya tahu satu. Dia namanya Ini Lover. Tapi Ini Lover juga orang yang cinta Indonesia ya. Tapi di belakang dia rusak nama Indonesia. Tapi di depan dia cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Okay. Ya. Dagi, you said pernah ngomong juga bahwa di Korea itu rasisme yang paling tinggi sebenarnya. Ya, ini benar. Itu benar. Ya. Bahkan ada yang kita bukan tidak tahu tapi tidak nyata bahwa kadang-kadang ada rasis dari warna kulit. Ya warna kulit juga ada, tapi agama juga ada. Agama juga ada. Ada alasan. Ya, kenapa orang Korea banyak rasis? Waktu banyak orang Korea influencer di Indonesia minta maaf, mereka bilang tidak semua orang Korea rasis. Ya itu benar, tapi saya pikir setidaknya 90% rasis. Jadi jujur saya pikir 98% orang Korea rasis. Termasuk keluarga saya juga. Termasuk keluarga lu juga? Ya, ibuku juga, papaku juga. Kakak perempuanku udah bukan otak. Tapi masih ada banyak. Aku tidak mau buat alasan untuk keluargaku juga. Aku sangat jujur. Tapi aku selalu kasih tahu keluargaku juga yang benar. Kenapa orang Korea rasis? Orang Korea rasis? Karena di Korea, di Indonesia ada orang Indonesia, orang Cina, orang India. Betul. Banyak orang tinggal di sini. Betul. Tapi di Korea hanya orang Korea. Tidak ada rasis yang lain. Karena itu, dan kami di media Korea, berita Korea, selalu menunjukkan orang Muslim teroris, IS. Di berita hanya menunjukkan itu. Dan kami tidak punya edukasi tentang negara lain, budaya lain, agama lain. Karena itu, kami tidak tahu. Oke. Tapi kalau kita lihat K-pop dan sebagainya datang ke Indonesia, wah itu kan digila-gilain kan. Kenapa mereka gila-gila? Kenapa? Saya juga tidak tahu alasan kenapa orang Indonesia gila-gila ke K-pop.
Nggak tahu juga alasannya. Ya, itu yang aku tidak pernah pikir. Oke. Karena saya juga gak bisa mengerti. Oke. Tapi lu pernah ngomong juga ada orang yang, wah ini pacar saya nih anggota K-pop, ini halu semua nih. Ya, saya pikir itu sangat besar masalah di Indonesia. Sangat besar masalah itu di Indonesia. Ya, Tergila-gila K-pop. tidak hanya tentang K-pop. Dan karena mereka pikir semua orang Korea seperti K-pop idol atau aktor di drama Korea. Aha. Karena itu mereka pikir semua cowok Korea yang bagus seperti itu. Tapi itu yang salah ya. Negara apapun ada ganteng dan jelek semua ada. Tapi karena itu mereka selalu cari cowok Korea. Negara gak penting, tapi mereka selalu cari Korea. Jika dia jelek atau pendek atau gemuk atau kepribadiannya sangat jelek, gak apa-apa. Mereka hanya mau dapat cowok Korea. Gila dong. Ya gila. Gila sekali. Tapi bener gak banyak cewek Indonesia katanya, mereka rela jadi wanita penghibur ya, agar bisa berhubungan badan dengan orang Korea ini waktu pacaran dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang tertular penyakit dan sebagainya. Itu bener gak? Maaf, saya gak bisa mengerti. Banyak wanita Indonesia yang rela tidur sama cowok Korea untuk berhubungan badan. Ya. Benar. Benar. Karena di Indo saran dan tidak hanya Indo saran, di banyak orang Korea community di Indonesia, di sana ada banyak seperti itu, cerita seperti itu. Di Indo aku ada satu post yang aku gak bisa lupa di Indo saran. Apa itu? Aku akan pulang ke Korea minggu depan dan istriku lagi tunggu di Korea. Tapi pacarku, aku punya 2 pacar di Indonesia. Mereka semua hamil. Jadi aku gimana? Mereka post seperti itu. Dan itu yang benar. Saya percaya ke Cikarang dan makan di restoran Korea. Di sana banyak cowok Korea yang sangat tua dan tidak menarik di Korea sekali. Selalu bawa cewek Indonesia. Cewek Indonesia sangat muda dan cantik. Tapi mereka kencan sama cowok Korea yang tua dan jelek. Jika coba ke Cikarang restoran Korea, bisa lihat itu gampang. Ada buktinya tuh ya? Ya, ada banyak bukti. Ya. Jika hari ini, hari Sabtu coba ke Cikarang dan bisa lihat bukti. Tapi katanya, cowok-cowok yang di K-drama, di K-pop, itu sebenarnya di Korea nggak begitu. Bentukannya nggak begitu kok di Korea sebenarnya. Saya juga nonton film Indonesia, movie Indonesia. Yeah. Di sana cewek yang sangat cantik ya, karena dia aktor. Iya betul. Itu tidak dunia nyata ya. Jika hanya jalan kaki di nggak begitu, nggak kelihatannya seperti itu. Gak bisa lihat seperti itu, ceweknya seperti itu. Iya. Jadi yang di K-pop di mana sama aja itu karena dia salah sebagian dari orang-orang Korea. Iya. Padahal tidak semuanya begitu kan. Tapi saya pikir mereka sangat gila seperti itu. Karena jika aku punya pacar Korea, mungkin aku sangat spesial. Mereka akan pikir seperti itu. Mereka bisa berpikir seperti itu. Tapi saya pikir manusia perlu jadi spesial dari sendiri, tidak dari pacar. Ya. Oke, gimana dengan berita-berita kalau orang Korea tidak welcome sama turis? Karena saya sudah jelaskan tentang kenapa orang Korea rasis dan tidak hormat ke agama. Dan saya pikir alasan itu karena tidak tahu dan karena itu takut. Tapi bukankah mereka butuh turis? Do they need tourists to go Korea? They need the tourists. Ya, mereka perlu turis. Tidak hanya turis, sekarang Korea perlu banyak orang yang pindah ke Korea juga. Tapi mereka masih rasis. Gini, Dagi, yang saya nggak ngerti adalah kan Korea ini mengeluarkan K-pop, K-drama, and everything untuk narik orang-orang lihat itu. Benar. Mostly cewek-cewek lah lihat itu, dan pasti ending-endingnya uang. Ya, benar. Untuk masuk ke negara Koreanya. Ya, benar. Tapi banyak berita ketika orang ke Korea ternyata rasis gitu maksudnya. Ya, benar. Benar ya? Ya, benar. Oke. Jadi apa yang kita lihat di K-drama dan sebagainya itu sebenarnya adalah film atau dibuat. Ya, benar. Karena di kamu bisa ngomong ya benar, berani banget ngomong begini? Ya, saya hanya jujur.
Saya tidak takut dibenci. Nanti dibenci sama pencinta K-pop dulu kalau kayak begini. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa, kita berdua kok. Dan di drakor tidak ada cewek Indonesia yang atau cewek Muslim yang pergi ke Korea dan hidup seperti apa. Tidak ada drakor seperti itu. Oh, betul. Dan mereka biasanya drakor atau K-pop boleh jual halu. Ya. Karena itu mereka tidak mau menunjukkan yang fakta ya. Jual halu ya. Ya, jual halu. Karena itu saya mau bawa tertarik mereka ke fakta dunia nyata. Tapi semua followerku tidak dengar. Karena itu saya mau pinjam suara Anda. Oh iya, ya, welcome. Ya, You're welcome. makasih. You're welcome. Okay. Please have a drink first. Gue tuh bingungnya gini. I watch your content kan. Saya lihat kontennya Dagi. Ada yang bilang, wah ini cewek-cewek halu ini bla bla bla. Ada yang bilang, wah ini pacar saya, suami saya dan sebagainya. Tapi bukankah itu yang memang diinginkan Ya, oleh K-pop tersebut? Itu kan targetnya. ya, Tergila-gila, halu, ya tergila-gila halu. uang tersedot. Begitu kan basicnya. Ya, mereka tidak punya hidupan sendiri ya. Hanya ada di otak mereka hanya ada K-pop, idol, drama. Mereka tidak hidup dunia nyata. Tidak hidup di dunia nyata cewek-cewek ini. Ya, karena itu waktu saya melihat tentang Indosarang atau Jangan Percaya Orang Korea, tapi mereka tidak dengar hanya ngomong aku istri Jungkook, cara dapat cowok Korea. Waktu aku bahas tentang sangat besar masalah Indonesia, mereka tidak dengar, hanya pikir itu, hanya bahas itu, hanya komen itu. Saya pikir itu sangat besar masalah di Indonesia. Karena banyak cewek Indonesia seperti itu, banyak orang asing akan pikir cewek Indonesia gampang seks. Sekarang masalah itu tidak menunjukkan yang masalah apa, tapi mungkin 10 tahun lalu, Akan 20 tahun terjadi lalu, banyak orang asing akan pikir, oh, kamu pacaran cewek Indonesia? Mungkin seperti itu. Jadi jelek buat Indonesianya. Mereka, cewek Indonesia yang gila ke K-pop lagi rusak nama negara Indonesia. Wow. Saya pikir itu. Wow. Ini kata-kata yang keras nih. Tapi Cewek tergila-gila sama K-pop ngerusak negara Indonesia. Jika mereka hanya diam dan suka dan dengar K-pop, Nggak apa-apa. gak apa-apa. Ya saya setuju. Kalau dengar suka sendiri nggak apa-apa. Tapi udah marah kadang-kadang. Ya, Iya, berantem kadang-kadang. ya, Kalau idolnya dihina, berantem. ya. Kalau keluarganya dihina, diem. Untuk mereka tidak ada hidupan di dunia nyata. Untuk mereka hanya K-pop itu hidupan mereka semua. Jadi siapa coba rusak hanya sedikit, mereka marah banget. Iya. Untuk mereka itu semua. Jadi kami harus mengerti. Tapi gini Dagi, kenapa kamu Ya, ngomong seperti ini? Padahal dengan wajah kamu, muka kamu, kulitnya putih, ya, ya kan? Muka kamu kan juga kayak K-pop juga, ya. Terima kasih. ya kan? Ya. Terus orang Korea, kenapa tidak ikut ke arah situ? Udah tahu kalau lu ikut ke arah situ, orang cewek-cewek Indonesia banyak tergila-gila sama lu loh. Kenapa lu malah matahin hal tersebut bahwa enggak, ini tidak benar? Kenapa? Kan resiko. Saya pikir jika saya jadi terkenal dan dapat uang dari bohong, itu penipu. Tapi untuk saya, buat konten itu bisnis. Penipu dapat besar uang sangat cepat. Tapi orang bisnis dimulai sangat sulit. Sangat sulit, betul. Tapi sedikit pelan-pelan naik. Dan akhirnya orang bisnis dapat lebih uang. Dan saya memilih jadi jujur. Karena ini buat konten di Indonesia. Itu bisnis untuk saya. Oke. Jadi kamu memilih jujur, bisnis pelan-pelan, bukan jualan halu ya? Ya, saya tidak jual halu. Dan saya mau rusak halu. Karena saya mau tinggal di Indonesia ya. Kamu mau tinggal di Indonesia? Saya akan tinggal di Indonesia sampai mati. Karena itu saya mau negara Indonesia jadi lebih baik.
Dan jika ada masalah yang saya bisa hapus, dan saya mau coba. Karena saya mau tinggal di Korea. Saya mau tinggal di Indonesia. Oh. Tapi tidak karena saya cinta Indonesia. Saya tidak pernah bilang aku cinta Indonesia. Karena untuk sendiri. Ya. Karena untuk bisnis. Untuk kehidupan. bisnis sendiri. Untuk hidupan dan sendiri. Seseorang untuk cinta negara lain butuh waktu. Ya. Nggak mungkin baru awal-awal cinta Indonesia. Ya. Butuh waktu. Mungkin setelah berapa lama dan you feel enjoy. Ya. And then you feel like, okay, I love this country. Tapi kalau sekarang orang-orang yang cuma sekali datang, 2 kali datang untuk promo lagunya doang bilang cinta Indonesia sih kayaknya. Cinta Indonesia gimana? Nyampe di Indonesia Anda tinggal di hotel. Ya. Dari hotel Anda lari ke panggung. Dari panggung bikin dulu lah keramaian di mall sedikit. Balik lagi ke hotel, pulang ke Korea. Cinta Indonesia tai kucing kan. Ya. Bohong banget gitu. Kecuali memang sudah tinggal lama. Tapi dengar tidak bahwa di Indonesia tuh bahkan sampai ada yang quotes on quotes Oppa Hunter. Ya. Oppa Hunter. Ya. Karena saya orang Korea yang tinggal sekarang di Indonesia. Dan bisa bahasa Indonesia juga. Banyak Oppa Hunter minta saya, Oppa pacaran yuk, kencan yuk, menikah yuk. Banyak cewek-cewek Indonesia gitu ke lu? Ya, setiap hari. Setiap hari? Setiap minta pacaran, hari, nikah gitu? Setiap hari setidaknya 10 DM seperti itu. Wah, memalukan ya. Mereka tidak tahu malu. Nggak tahu malu itu cewek-cewek itu. Ya, mereka... saya pikir, jika mereka seperti itu, banyak orang asing akan pikir mereka pelacur untuk gratis. Iya, betul. Ya, betul. Apa bedanya sama orang lihat idol, wah suami gua, suamiku, Ya. pacarku. Memalukan. Ya, dan karena Oppa Hunter seperti itu, ada Oppa Hunter juga. Oh, gimana? Oppa Hunter. Oppa Hunter. Apa ini Oppa Hunter? Orang asing yang coba cari Oppa Hunter dan gampang seks atau dapat uang dari Oppa Hunter. Seperti itu ada. Oh, ada yang Saya panggil mereka Oppa Hunter. Oppa Hunter. Dan saya mau panggil sendiri Oppa Hunter. Apalagi itu? Aku cari orang asing, cowok asing yang seperti itu. Dan melihat mereka yang tidak bagus kayak cewek Indonesia. Aha. Dan cari mereka dan ganggu. Oh, ganggu. Jadi supaya tidak terjadi hal seperti ini. Ya. Tapi lucu sih kalau misalnya dapat banyak DM ngajakin pacaran, kenal juga enggak gitu kan? Ya. Kan kenal enggak, lihatnya cuma di sosial media. Ya sama lah, kalau nontonin K-pop dan sebagainya kan kenalnya cuma di TV. Ya. Tapi wah ini calon suamiku. Gue tuh kadang-kadang begitu ada dengar cewek bilang calon suamiku, kayaknya harus ke psikolog nih. Mukanya. Tapi lu nggak takut? Takut apa? Loh, ini banyak loh nanti yang akan nyerang. Banyak orang akan jadi musuh. Iya, haters nanti banyak loh. Tapi saya juga pernah pikir, saya sering jalan kaki di malam di Indonesia. Dan satu hari tiba-tiba saya dibunuh. Tapi jika seperti itu, saya pikir itu juga insya Allah. Saya gak bisa lakukan apapun. Saya hanya bersemangat. Oke, apa yang buat, lagi gini. Tapi apa yang membuat lu mau ngomong ini semua tuh apa sebenarnya? Karena saya udah ngomong, saya mau tinggal di Indonesia. Karena itu saya mau negara Indonesia jadi lebih bagus. Dan saya udah tahu besar masalah di Indonesia, Oppa Hunter, dan orang yang gila ke K-pop. Karena itu saya mau mereka buka mata. Mereka masih tutup mata. Keuntungannya buat Dagi apa? Nama artinya Dagi? What is the benefit for you? Buyer. Jadi buyer. Dan banyak orang pikir saya sangat beda sama orang Korea influencer yang lain. Oh, so ada diferensiasinya. Dapat image yang unik. Oh, oke. Ya. Semua untuk benefit. Tidak karena saya orang baik. Kenapa mau pindah ke Jakarta? Lu nggak suka sama Korea?
negara Korea akan selesai karena banyak orang Korea tidak buat anak hari-hari ini. Sekarang birth rate di dunia turun negara di mana? Korea. Ini sangat besar masalah di Korea. Dan banyak guru tentang ekonomi ngomong ekonomi Korea akan jadi lebih rusak daripada Kambodia 10 tahun lalu. Oh wow. Dan karena itu saya coba cari negara yang pintar dan cari negara Indonesia. Nomor 4 populasi di Indonesia dan populasi piramid juga perfect triangle. Iya. Dan masih banyak orang Indonesia lagi buat anak. Karena itu saya pikir setidaknya 50 tahun Indonesia kuat. Indonesia kuat, betul. Jadi ekonomi di Korea juga akan seperti itu ya, rusak juga pasti. Karena tidak ada orang yang kerja. Karena Tidak ada orang kerja. tidak ada orang yang buta. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Oh, dan benar nggak kalau di Korea juga sekarang agama mulai menurun, orang mulai tidak ada agamanya? Ya, ada berita di Korea, setiap bulan orang yang percaya agama turun. Oke. Karena hidupan di Korea, mereka pikir hidupan di Korea tidak bahagia. Karena ini tentang budaya Korea. Ya kenapa tidak bahagia coba? Kasih tahu. Di K-pop di K-drama bahagia sih. Ya, karena banyak orang Korea punya lebih tinggi standar. Di Korea ada ujian dari grade 1 ke grade 9. Jadi tanya ke orang Korea, standard grade, biasa grade apa? Jadi biasa grade 5 ya. Karena daripada 1 ke 9, tengahnya 5. tengahnya 5. Iya. Tapi banyak orang Korea jawab 3. Kenapa? Karena mereka pikir harus jadi lebih bagus daripada tengah. Jadi mereka hanya tidak pikir sampai 9. Mereka pikir sampai 5. Oke. Jadi daripada 1 ke 5 itu tengahnya 3. 3. Karena itu ini menunjukkan budaya Korea. Banyak orang Korea pikir aku harus jadi orang baik, aku harus jadi lebih bagus daripada orang lain. Tapi di Instagram, di televisi, media, mereka menunjukkan yang selalu ke hotel yang mahal dan makan yang mahal. Dan media, televisi menunjukkan hidupan artis. Dan karena itu mereka pikir, oh, kenapa hidupanku seperti ini? Kenapa hidupanku tidak seperti itu? Karena itu mereka pikir kami tidak bahagia. Karena itu mereka dapat $2,000 setiap bulan. Biasa biasa gaji di Korea. $2,000. Tapi mereka ke restoran yang 1 kali $500. Hah? Untuk Instagram, untuk menunjukkan aku juga bisa. Mereka seperti itu. Karena itu setelah itu mereka jadi lebih miskin. Karena itu mereka pikir, aku tidak bahagia, aku gak bisa menikah, aku gak bisa buat anak. Jika aku buat anak, anak juga tidak akan buat bahagia sekali. Mungkin mereka akan benci aku karena aku tidak kaya. Karena itu banyak orang Korea tidak mau buat anak. Jadi keras kehidupan di sana. Saya pikir tidak keras seperti itu. Tapi jika standar yang jadi 5, karena banyak orang Korea, orang biasa ya. Banyak orang yang biasa, paling kaya tidak ada banyak. Banyak orang biasa. Jadi perlu standar biasa, grade 5. Tapi mereka punya standar 3, 2, 1, karena itu mereka pikir tidak bahagia. Ya, karena standarnya sosial media. Ya. Standarnya artis-artis K-pop, standarnya artis K-drama, TV dan sebagainya. Ya. Jadi mereka lihat kebahagiaan-kebahagiaan. Ya. This is happen in all country basically. Tapi di Korea lebih keras. Ya. Bahkan saya dengar cerita waktu ada bangun masjid di Korea. Ya. Tapi warganya malah gini, oke. Ada bangun masjid di Korea, tapi warga Koreanya ada yang barbecue babi di depannya sengaja. Ya, itu di kota nama Daegu. Beberapa orang Muslim coba buat masjid di Daegu, tapi banyak orang yang tua dekat di sana, barbecue party
daging babi barbecue party di depan di masjid. Banyak orang Korea pikir orang Islam teroris karena kami tidak edukasi. Tidak ada edukasi. Tidak ada edukasi. Tapi hari-hari ini banyak YouTuber dan mass media atau beberapa politisi yang buka mata, mereka coba melihat itu. Kami harus ubah. Karena kami gak bisa buat anak lebih. Karena itu harus dapat orang asing tinggal di Indonesia, tinggal di Korea. Harus dapat orang asing masuk, yang tinggal di Korea. Supaya terbuka. Ya. Supaya terbuka. Tapi pikirannya. jika banyak orang Korea tidak buka otak dan banyak orang asing akan pikir, mereka rasis ke aku, kenapa aku perlu tinggal di Korea? Dan di Korea itu selain tekanan-tekanan itu, wamil juga jadi tekanan. Ya, wamil. Jadi tekanan. Ya. It become problem also. Ya, ada banyak masalah tentang wamil juga. Saya benci Korea. Karena hampir semua alasan dari ini nggak apa-apa. Karena banyak orang Korea di dalam hati ada banyak benci. Banyak orang Korea juga benci Korea. Tapi nggak berani ngomong. Ya, saya nggak apa-apa. Ini bisa melihat dari berita Korea, nggak apa-apa. Karena banyak orang Korea juga benci Korea. Oh really? Ya. Hari-hari ini lebih. Tell me why. Satu alasan aja apa? Satu alasan. Waktu saya wamil juga saya pernah ke penjara di wamil. Oh ya? Ya. Tapi itu saya ke hutan yang terdekat di Korea Utara. Dan di sana ada banyak landmine. Jika jalan kaki, meledak. Pum. Oke. Wow. Karena itu sangat bahaya. Jadi jika orang yang masuk di sana perlu dapat uang untuk hidupan, life. Tapi saya gak bisa dapat itu. Dan karena itu saya minta itu, tapi mereka mengabaikan. Jadi saya berantem sama mereka, tapi mereka tidak jawab dan hanya kamu harus lakukan itu ya. Karena kamu wamil ya, wajib ya. Jadi waktu aku ke hutan yang sangat bahaya seperti itu, ada yang captain yang ngomong, hidupan kamu tidak penting. Kenapa kamu pakai bulletproof vest dan bulletproof helmet? Dia ngomong itu, aku lakukan itu untuk gratis. Tapi orang yang wamil yang tinggi ngomong seperti itu. Jadi saya pukul dia. Kamu pukul dia? Ya. Jadi saya gak bisa dapat uang untuk hidupan saya dan tidak hormat hidupan saya, tapi saya ke penjara. Oh wow. Dan hari-hari ini di Korea ada berita tentang wamil juga. Ada trainee di wamil, tapi captain yang cewek paksa dia lakukan yang terlalu keras. Dia paksa ke trainee pakai tas yang 40 kg dan push up dan lari. Anda sangat kuat ya, tapi mungkin Anda juga 40 kg dan lari. Bisa mati itu. Bisa mati. Dia mati. Mati. Akhirnya dia mati. Mati. Tapi negara Korea tidak jaga keluarga dia. Wow. Tidak jaga keluarga dia, hanya protect captain itu. Diprotek supaya nggak salah gitu. Dia bunuh ya, captain yang bunuh trainee itu ya. Iya, karena dipaksa ngikutin kan. Ya. Ini perempuan. Ya, ini perempuan. Oh wow. Dan negara Korea tidak jaga keluarga dia. Jadi banyak orang Korea akan jadi lebih marah. Karena itu, kenapa perlu tinggal di Korea? Jika saya bersemangat untuk negara Korea, mereka seperti itu. Karena itu, banyak orang Korea juga benci Korea. Tidak hanya saya. Dan ya saya tidak takut tentang ngomong aku benci Korea. Tapi saya bisa mengerti benci negara seperti apa. Tapi masih gak bisa mengerti cinta negara artinya apa. Iya sih, benar sih. Ya. Benar. Untuk cinta negara tuh susah sebenarnya. Ya.
harus ada yang melekat dulu, bahkan kamu lahir di Korea aja belum tentu cinta Korea kan. Ya. Kalau disuruh pilih, tapi udah terjawab. Kok disuruh pilih Korea sama Indonesia, pilih tinggal di Indonesia. Ya, udah. Sudah tinggal di Indonesia. Saya udah buang semua hidupan di Korea. Karena itu, jika saya gak bisa jadi kaya di Indonesia, mungkin hidupan saya udah selesai. Karena saya udah betting hidupan saya di Indonesia. Tapi itu resiko kan? Apa? Resiko kan? Oh ya. It's a risk. Ya. Sangat besar resiko. Resiko itu risk? Ya. Oh ya. Waktu saya mulai video TikTok di Indonesia, saya pikir jika saya punya jalan untuk pulang, gak bisa bersemangat. Karena itu saya rusak jalan yang pulang. Benar-benar. Jadi Anda ngerusak jalan pulang, maksudnya apa nih? Anda nggak bisa pulang lagi ke Korea gitu? Karena jika saya tiba-tiba pulang ke Korea dan coba cari kerja, gak bisa. Nggak bisa nyari kerja di Korea? Ya. Karena di job interview di Korea, mereka tanya, kamu tidak kerja berapa bulan? Kamu lakukan apa? Oh, saya coba influencer di Indonesia. Jadi gak bisa dapat kerja juga. Dan di Korea, hidupan saya tidak bagus. Saya tidak pintar juga. Hidupan saya sangat biasa atau lebih turun daripada rata-rata. Oh ya? Ya. Tapi di Indonesia, saya bisa dapat banyak follower. Dan mungkin nanti bisa dapat banyak endorse juga. Dan karena saya orang Korea, karena saya bersemangat untuk buat konten di Indonesia, saya datang di terbesar podcast di Indonesia juga ya. Karena itu saya pikir ini sangat besar chance untuk hidupan saya. Karena itu saya tidak ada jalan untuk pulang. Hanya di Indonesia. Wow. Nih gila sih. Nekat juga. Tapi luar biasa sih. Kalau imigran di Korea gimana? Apa? Imigran. Ya, orang-orang yang yang harus imigran ranginnya gimana ya? Imigrasi? Ekspat yang tinggal di Korea. Itu ada diskriminasinya nggak? Orang luar Korea yang tinggal di Korea itu ada diskriminasi nggak? Oh, masih gak bisa mengerti itu apa? Oke, kita ganti pertanyaan. Susah nanyanya nih. Tapi basicnya kan adalah karena mereka sudah rasis dari awalnya sudah. Kalau menurut Dagi kan sudah rasis kan. Jadi seperti itu. Lalu bisnisnya apa kalau di Korea? Karena saya tahu bahwa contoh salah satunya operasi plastik itu paling tinggi di Korea. Iya, saya juga. Itu hidung juga operasi plastik. Ya, 50 juta rupiah. Saya udah menunjukkan foto yang sebelum operasi plastik di video saya. Dan sebelum diet juga. Sebelumnya saya tidak seperti ini. Saya bersemangat. Karena siapa pakai Indo saran? Mereka tidak menarik di Korea dan datang di Indonesia pura-pura buaya. Orang seperti itu pakai Indo saran. Okay. Dan saya pernah baca dari guru otak, scientist otak. Mereka bilang, jika tiba-tiba dapat otoritas, otak ubah. Jadi saya pikir, otak mereka ubah. Karena mereka pikir, di Korea aku tidak menarik, sangat sulit dapat cewek. Tapi di Indonesia aku setiap hari bisa ganti cewek-cewek. Jadi jahat. Ya. Karena itu, otak mereka ubah. Karena itu, lebih tidak hormat ke agama. Lebih tidak hormat ke Indonesia. Lebih tidak hormat ke cewek. Tapi itu kenapa mereka pikir, mereka merasa dapat otoritas? Karena Oppa Hunter. Karena Oppa Hunter besar masalah. Saya pikir waktu Indo Sarang jadi viral, kami harus mengkritik Oppa Hunter di Indonesia. Ya. Dari keluarga, dari orang tua, dari teman, harus mengkritik Oppa Hunter. Ya, bahkan dari orang Koreanya sendiri ya. Ya. Oke. Tapi balik deh sebentar ke operasi plastik. Apakah operasi plastik di Korea itu memang jadi
hal biasa, konsumsi biasa. Ya, hal biasa. Hal biasa. Ya, saya tidak bayar untuk hidung saya sendiri. Loh, kok bisa? Karena ibu saya bilang, maaf ya, karena aku tidak lancar buat hidungmu, kamu jelek. Karena itu aku harus bayar tentang operasi plastik kamu. Ibu ngomong begitu? Ya, mama saya ngomong seperti itu. Minta maaf karena aku buat kamu jelek dan bayar. Oh, After service. Ini seperti sama kulkas, Om. Hah? Jika di factory buat kulkas, jika Samsung buat kulkas, tapi kulkas jelek, Gak dingin? gak dingin atau desainnya jelek, harus perbaiki ya. Harus after service, harus ganti. Dari Samsung. Itu juga sama-sama. Ibuku bilang, buat aku salah. Karena itu harus after service saya. Ini biasa. Ini biasa? Jadi jujur ini tidak biasa. Ibu yang sangat bagus, tapi operasi plastik di Korea tidak sangat biasa. Sangat biasa. Dan banyak orang luar berarti yang operasi di Korea. Ya. Nah, karena waktu saya lihat muka, saya bisa tahu. Dia operasi plastik di Vietnam. Dia operasi plastik di Thailand. Dia operasi plastik di Korea. Dia operasi plastik di Korea tapi dokter yang jelek. Saya bisa tahu. Bisa tahu? Ada setiap negara. Bentar. Kalau operasi plastik di Korea berarti ada karakternya gitu. Ya. Tapi ada dokter yang bagus. Karena saya juga pernah ke rumah sakit dokter, operasi plastik dokter, dan tanya, saya mau jadi lebih ganteng, saya bisa operasi lebih, tapi dia jawab, jika kamu operasi plastik lebih, kamu bisa jadi lebih ganteng, tapi jika kamu lebih, kamu tidak terlihat natural. Enggak natural. Natural. Tapi ada yang dokter yang hanya mau dapat uang. Jadi apapun, oke, ayo operasi plastik. Dan semua orang punya sama muka. Ada operasi plastik dokter seperti itu, tapi ada operasi plastik dokter yang sangat bagus. Tapi aku beruntung karena saya ketemu operasi plastik dokter yang sangat bagus. Oke. Artinya kalau saya ketemu cewek Korea, cantik gitu ya, cantik, harus lihat dulu foto sebelumnya dong. Bisa jadi operasi semua itu kan? Jika mau buat anak sama dia, harus lihat foto sebelumnya. Ya. Jika Anda mau buat anak sama dia. Iya, kalau enggak sih nggak apa-apa ya. Ya. Kalau hanya mau no problem. No problem. Ya, lebih bagus lebih ya. bagus. Mungkin di sini juga. Tapi jika hanya kencan atau hanya satu hari mungkin nggak apa-apa. Iya. Tapi karena itu saya selalu mau jujur ya. Karena itu saya udah menunjukkan foto yang sebelum operasi plastik. Dagi terlalu jujur. Ya. Jujur banget kamu. Ya. Dan apakah memang tadi kan bilang sudah biasa kalau operasi plastik? Karena operasi plastik, make up dan sebagainya itu sudah biasa di Korea kan? Ya, saya udah make up ya. Udah biasa. Oke, make up pria pun sudah biasa di biasa. Korea. Oke. Nah, artinya hampir semua operasi atau tidak? Tidak. Tidak? Ya. Karena di media kami hanya ingat yang orang yang udah operasi plastik. Tapi ya masih banyak orang Korea operasi plastik. Tapi mungkin 30-40%. 30-40% banyak loh. Banyak. Tapi tidak semua. Tidak semua. Kalau orang luar negeri yang operasi plastik di Korea banyak kan? Ya, tapi saya udah dapat banyak orang tanya saya, aku mau operasi plastik di Korea, jadi gimana? Karena itu saya cari. Okay. Dia juga bilang, aku ada company di Indonesia yang bantu operasi plastik di Korea. Yeah. Tapi mereka bilang, hidung 100 juta rupiah. Itu tidak pasar harga. Itu mahal? Itu paling mahal. Karena hidung saya 50 juta rupiah ya. Karena hidung saya terlalu kecil. Karena itu, sebelum saya operasi plastik, waktu saya ke gym boxing, master sangat bahagia. Wah,
muka kamu untuk boxing. Untuk Karena boxing, karena dipukul di sini, masuk ke dalam. pukul di sini tidak ada damage. Tidak ada damage ya. Tidak ada damage karena tidak ada hidung. Seperti sama Voldemort di Harry Potter. tapi ini ya, gua tapi ini harus dengar juga. Maksudnya begini. Sebenarnya boxer profesional boxer, mereka buang tulang hidung. Oh. They took away. Oh. They took away. Because if not, begitu kena punch, bleeding. Ya. Jadi mereka profesional boxer itu tulang hidung di sini dicabut. Ya. Supaya kalau kepukul nggak apa-apa gitu. Karena itu master boxing sangat bahagia waktu lihat saya. No damage. No damage. Begitu begini setelah operasi. Ya, sebelum operasi. Tapi akhirnya dia menyesal karena saya tidak terlalu pelan-pelan. Jadi biasa pasar harga di operasi plastik hidung itu 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. 25 juta. Tapi Hidung. mereka minta 100 juta rupiah. Karena itu saya pikir itu Bohong, nipu. bohong untuk dapat uang. Yang paling banyak kalau di Korea tuh benerin apa? Hidung, mata. Mata paling banyak. Diapain mata? Buat double eyelid. Oh, double eyelid, oke. Itu terlalu banyak. Mungkin orangnya buat double eyelid mungkin 60-70% banyak. Dan hidung juga banyak. Hidung juga banyak. Tapi tidak potong tulang di sini itu tidak biasa. Oh, tidak biasa. Karena itu terlalu mahal. Karena mahal. 120 juta rupiah. Kalau murah banyak. Kalau murah, saya juga udah. Kamu udah potong tulang? Bukan. Jika itu murah, saya juga udah potong tulang juga? Ya. Oh. Tapi itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Tapi kan sekarang bagus kan? Sekarang saya pikir itu bagus. Iya, bagus lah. Maksudnya kalau dipotong banget, jadi kayak perempuan banget nanti. Iya. Sekarang udah oke lah. Tapi banyak orang di dunia lagi gila ke K-pop. Mungkin saya potong di tulang. Mungkin lebih banyak orang suka saya. Iya sih. Banyak orang asing lagi gila ke K-pop. Iya sih. Ya kalau itu gua nggak bisa ngelawan, memang bener. Kalau tujuannya memang buat nyari daya tarik yang pemuja-pemujanya, cewek-ceweknya dan sebagainya, iya. Ya, benar. Iya, benar. Oke, Dagi. Kalau kamu mau ngasih pesan apa ke orang-orang Indonesia nih sekarang, apa pesan yang mau kamu suarakan tuh apa sebenarnya? Karena dari tadi ini banyak banget nih. Ya. Ini pasti ada pesan apa sih yang mau lu suarakan itu? Itu artinya apa? Saya nggak bisa mengerti. Oke. Gimana? Inggris. Oke, bahasa Inggris ya. What is actually you want to speak out for Indonesian people? Saya udah ngomong tentang itu banyak, tapi ada orang Korea YouTuber yang buat konten di Indonesia, aku cinta Indonesia dan di belakang cewek Indonesia gampang seks seperti itu. Tapi jika kami tidak mengkritik dia banyak, mungkin banyak orang asing akan pikir, jika aku rusak nama negara Indonesia, gak apa-apa. Karena tidak ada hukum, tidak ada orang yang benci aku. Hanya tunggu sebentar. Lupa. Masalah ini selesai. Lupa. Jadi aku bisa buat konten lagi. Dan waktu saya bilang ada orang Korea YouTuber seperti itu, banyak orang Indonesia diam aku. Itu siapa? Tapi karena dia menikah sama cewek Indonesia, banyak orang Indonesia pikir pasti dia tidak seperti itu. Tapi setelah dia rusak nama negara Indonesia, dia tinggal di Indonesia dan dia udah nikah sama cewek Indonesia. Karena itu saya mau bilang ini. Karena siapa nikah sama orang Indonesia, karena siapa lagi kerja di Indonesia, gak bisa percaya dia. Apapun
bisa jadi jahat ke Indonesia. Bisa pakai Indonesia. Dan bisa bohong selalu. Tapi saya juga mau dapat uang dari Indonesia. Jadi silakan endorse. Tapi setidaknya saya jujur ya. Terima kasih orang Indonesia. Seperti itu. Jadi kamu jujur lah sebenarnya menceritakan apa yang benar terjadi sebenarnya. Ya. Saya pikir jadi jujur sangat penting. Karena saya jujur, tidak takut apapun. Tidak takut apapun. Jika saya selalu bohong, mungkin saya gak bisa tidur. Karena jika siapa tahu rahasia aku gimana. Jadi, Dagi sekarang tinggal sudah di Indonesia? Masih belum. Masih belum. Tapi saya lagi proses. Lagi proses. Ya. Ya. Nanti kalau nikah, mau nikah dengan orang Indonesia atau orang Korea? Saya selalu bilang ini di konten saya. Negara tidak penting. Karena saya tidak peduli gak bisa ubah. Yang gak bisa ubah. Ya. Seperti sama kulit, warna kulit, atau negara, atau usia. Gak bisa ubah. Gak bisa ubah. Karena itu saya tidak mengkritik orang dari ini. Tapi saya mengkritik dari fisik. Ya. Karena fisik bisa ubah. Ya. Orang yang pakai Indo saran mereka jelek dan tidak menarik di Korea. Saya juga seperti itu. Waktu saya 20 tahun. Karena itu saya bersemangat. Aku mau jadi orang yang lebih menarik. Karena itu saya coba ngomong lebih lucu, tapi masih tidak cukup. Karena itu operasi plastik, tapi masih tidak cukup. Karena itu diet, olahraga, buat otot. Setelah itu, akhirnya saya jadi menarik di Korea juga. Saya pikir itu yang penting. Bersemangat. Jangan ikut halu. Jangan ikut halu. Jangan ikut halu. Halu tidak bantu hidupan sekali. Selalu mengkritik sendiri. Kenapa aku begitu? Jadi aku perlu lakukan apa? Saya selalu seperti itu. Yang bisa kita rubah, kita rubah. Gitu kita ubah. Ya. Karena sebenarnya bisa kita ubah. Gitu. Ya. Saya percaya semua orang bisa ubah. Tanpa operasi plastik juga bisa menarik. Ya, kalau misalnya turun berat badan saja sudah beda. Ya. Ya kan? Jadi berotot sangat menarik. Jadi berotot bisa beda badan, muka juga beda, semua juga beda. Jadi artinya bukan masalah operasi plastik apa tidak, tapi kamu mau berubah apa tidak gitu kan? Ya. Jadi versi yang lebih baik lagi gitu kan? Operasi plastik cara yang sangat mudah jadi menarik. Tapi saya udah coba. Waktu saya gemuk, tidak punya otot sekali, operasi plastik. Tapi tidak menarik sekali. Ya cuman jadi gemuk mancung. Karena itu saya pikir operasi plastik bagus untuk jadi menarik. Tapi tanpa usaha, badan, apapun, kepribadian, pikiran, semua usaha, tanpa semua usaha untuk sendiri, gak bisa jadi orang yang menarik. Dan saya pikir Oppa Hunter mereka malas. Dan karena itu ikut halu. Ya, betul. Jika mereka menarik di dunia nyata, mereka pasti tidak akan ikut halu. Tidak jadi seperti itu ya. Akan hidup dunia nyata. Dan karena itu saya mau ngomong ke semua orang Indonesia. Jangan ikut halu. Jangan ikut halu. Selalu usaha untuk sendiri. Dan jangan percaya orang asing yang bilang aku cinta Indonesia. Wow. Oke. Wow. Ini gimana nih? Tayangin kan? Tayang ya, harus tayang ya ini ya. Tapi besok kita tayangin langsung. Tapi Dagi, I appreciate you because you speak the truth. Yeah. With your version, you speak the truth. I mean, it's not a lot of people have the courage enough to speak the truth. Gak usah. Thank you for me because saya lakukan ini untuk benefit sendiri. Saya mau jadi writer dan setelah itu apapun akan jadi benefit saya. Karena jika saya tidak jujur dimulai,
dan hanya bilang aku cinta Indonesia, saya gak bisa bahas di sini seperti ini. Yeah, that's true. Saya pikir jadi jujur, nanti akan dapat uang. Tapi bahkan bicara untuk benefit sendiri saja itu butuh courage to say that. Because some people they hide that kan, disembunyikan kan. Ya, Akhirnya yang dijual hanya topeng palsu untuk menarik orang-orang lain, wanita-wanita di Indonesia, di negara lain, atau pria juga. Akhirnya yang mereka jual halu. Dan saya setuju karena saya dari dulu selalu bilang bahwa banyak propaganda-propaganda yang merusak Indonesia. Yang kita nggak sadar. Yang kita bahkan tidak sadar bahwa itu merusak gitu. Tidak ada larangan, maksudnya ngefans sama K-pop nggak ada masalah. Suka K-drama nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika mereka halu kan. Mereka halu itu jadi masalah. Saya suka dengar Britney Spears. Saya nggak teriak-teriak kalau lagi ada Britney Spears. Bilang itu istri saya, nggak begitu. Saya bisa pulang? Tapi Dagi, thank you very much for coming. Thank you very much. Please enjoy Indonesia. Always be yourself. So you can speak the truth. And I think at the end of the day, people will honoring something that truth spoken. And you're one of it. So always be you. Thank you very much, Dagi. Terima kasih. Nice meeting you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.